Selamat pagi saudara, Shalom. Saya diamarkan untuk 20 menit saja Pak Lipius. Dan saya minta nanti 5 menit Ibu Storus, boleh ditampilkan itu yang kemarin dari bagian yang untuk video. Tapi jangan dulu dinyalakan ya. Mari Ibu Storus boleh ke depan, tapi sebelumnya begini saudara. Saya sebenarnya ke tempat ini Pak Lipius, saya ingin banyak belajar dan saya sangat terberkati. Saya lebih suka sebenarnya diam dan duduk serta mendengar, dan saya catat juga, saya rekam juga ya apa yang disampaikan. Tetapi sudah barang tentu kalau ada bagian yang disampaikan, saya hanya menyampaikan sedikit saja. Mungkin untuk Papua, Pak Lipius, dan saya sampaikan ini tidak secara pribadi tapi di depan banyak orang, bahwa gereja kami, Gereja Masih Advent Hari ke-7 terberkati dengan seorang anak muda Papua yang menjadi staf khusus Presiden, yaitu Saudara Billy Mambrasa. Beliau sekarang sudah buka sekolah di Jambi, di hutan, di tempat yang tidak ada penduduk normal seperti kita. Dan dia adalah seorang yang sangat berdedikasi. Saya tidak sedang meninggikan manusia, tetapi itulah kenyataannya. Sebagai staf ahli Presiden, beliau kemana-mana itu pakai Grab, Pak. Ke gereja pakai Grab, padahal Presiden menyediakan mobil. Tetapi selalu dalam pikirannya bagaimana bangsa Indonesia ini maju. Dan saya yakin saya nanti akan berkomunikasi juga dengan Pak Irwan, Pak Lipius, supaya beliau juga lebih banyak juga menggunakan waktunya untuk Papua. Sehingga Papua boleh semakin maju dan nama Tuhan dimuliakan. Dan kemudian permintaan dari Pak Lipius untuk bangun rumah sakit di sini sudah ulang kali saudara. Tapi saya sampaikan, saya sangat setuju Pak Lipius. Hanya mungkin Indonesia ini dibagi dua, Indonesia Barat dan Timur. Untuk Timur pusatnya di Manado. Tapi rekan saya yakin bukan kebetulan beliau juga berasal dari Papua. Ya, berasal dari Papua, Pendeta Bindo Sano. Saya nanti akan sampaikan supaya segeralah, jangan lambat-lambat. Selain di Manado, boleh bangun juga di mana? Di Papua. Karena di wilayah barat kami sudah ada 3 rumah sakit dan sekarang sedang 2 rumah sakit tambahan dibangun. Dan 1 akan menyusul di Jawa Tengah. Karena rumah sakit ini salah satu alat yang paling ampuh setelah sekolah untuk menginjil. Jadi saudara dari denominasi gereja manapun, berusahalah untuk membangun rumah sakit. Ya, saya sudah alami. Saya 13 tahun bekerja sebagai chaplain, yaitu pendeta di rumah sakit, yang kerjanya hanya melawat pasien dan juga para pekerja yang ada di rumah sakit. 13 tahun saudara. Dan saya dapati rumah sakit adalah alat Tuhan yang sangat ampuh untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Dan itulah yang saya harapkan akan ada di Papua. Baik, sudah ditampilkan, Ibu Storus mungkin boleh sampaikan, Ibu Storus. Dia akan berikan kesaksian, dan setelah itu saya akan membawakan firman Tuhan, tidak lebih dari 12 menit. Saya sudah sampaikan ini, dan boleh cepat Ibu? Boleh menggunakan standing mic ini? Ya. Boleh ada yang tolong saya untuk atur ini? Di depan, silakan. Sementara mic diatur, saya perlu pakai standar. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk undangan Bapak Lipius. Saya sangat terberkati ada di sini. Dan saya sudah lihat betapa luar biasanya
laporan-laporan penginjilan, bagaimana itu bergerak. Saya mungkin hanya satu bagian yang sangat kecil. Dan saya hanya imbau semua yang hadir, gunakan segala daya untuk bawa satu jiwa lagi bagi Tuhan. Yang saya mau tampilkan di sini adalah pianis. Ini orang sudah lama tidak ke gereja karena kehidupannya menjadi gosip di gereja. Dan dia tinggalkan gereja bertahun-tahun. Jadi waktu kami ada kesempatan ke Amerika, saya tanyalah sama keluarga, mata uang mana lagi yang saya harus cari? Sebab banyak juga mata uang hilang di rumah. Dan mereka bilang, Maudi, sudah lama tidak ke gereja, oke. Singkat cerita, saya ketemu dia. Dan dia curhat sampai jam 3, saya bilang, kamu harus balik ke gereja. Tidak. Saya bujuk dan akhirnya saya bujuk dia pakai suling ini. Karena dia bisa main piano, saya bilang, saya mau main nyanyi di gereja, you main piano. Oke, saya rekam, sambil latihan kita rekam. Kemana saya pergi, saya doakan. Saya minta semua yang mendengar lagu ini tolong doakan. Doa itu dijawab, mulai didoakan tahun 2015. Tapi 2019 dijawab sempurna. Dia sudah jadi pianis gereja. Jadi ketika mobil kami parkir dan dia ada di sebelah, saya bilang, wah Tuhan jawab. Tapi saya tahu setan tidak berhenti kerja untuk bikin dia kacau lagi. Jadi saya juga bawa terus ini suling. Kemana ada kesempatan saya bilang ayo kita jaga kita punya domba-domba. Jaga saudara-saudara kita supaya jangan hilang. Jadi sekarang saya titip namanya Maudi. Tolong didoakan supaya dia tetap kuat dan dia tetap setia kepada Tuhan. Boleh silakan diputar. Lagunya adalah ini. Ya. Lagunya adalah Holy City. Kota suci di mana kita semua harus ada di sana. Jangan ada satupun yang ketinggalan. Bagi yang bisa nyanyi, boleh ikut.
Bapa dalam sorga, ketika lagu tentang Kota Suci ini dinyanyikan, dikarang khusus oleh Stephen Adam, dan ini adalah ilham dari Tuhan, bahwa kami semua yang hadir sudah sangat rindu untuk pulang ke surga. Oh Tuhan, biarlah rumah doa yang sudah ada ini benar-benar terlihat kuasanya, bahwa lebih banyak lagi orang-orang boleh dijangkau dengan doa-doa. Tuhan, berkatilah rumah doa ini dari hari ke hari sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Ibu Storus. Saya hanya membawa renungan sedikit saja saudara dari buku Wahyu Fatsal yang kelima. Tadi Pak Bambang sudah sampaikan sebagian untuk ayat-ayat dimulai ayat yang ke-9. Saya akan membawakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ya. Ayat yang ke-6 maksud saya. Baik, saya tidak baca secara keseluruhan saudara, tetapi bagi saudara yang membawa Alkitab atau di handphone atau iPad saudara atau apapun itu, kita boleh membacanya, melihatnya, dan kita boleh mempelajari. Kalau tiba-tiba Alkitab terbakar, lalu malaikat bertanya kepada saya, Sugih Sitorus, nama saya Sugih saudara ya, perlu dikoreksi bukan Sugi, Sugi itu orang Jepang, Sugih orang Jawa, karena mama saya orang Jawa, orang Sunda ya. Lalu bertanya, buku apa yang mau saya sisakan untuk kamu? Saya akan segera jawab, buku Wahyu. Buku Wahyu ini adalah buku yang merupakan kutipan-kutipan dari semua isi Alkitab yang ada. Jadi dengan kata lain ketika kita membaca buku Wahyu, sebenarnya kita sedang membaca ringkasan Alkitab. Tapi lebih dari semuanya, buku Wahyu adalah buku yang paling menonjolkan Tuhan Yesus. Buku yang paling mengagungkan Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang Kristen sangat perlu untuk membaca, mempelajari, dan mengerti akan buku Wahyu. Nah, sekalipun di Fatsal yang ke-13, saudara, kalau saudara membaca, sepertinya tanda binatang, kuasa binatang, tanduk, dan lain sebagainya itu, ya, bilangan namanya disebutkan di situ, seolah-olah sedang menceritakan mereka kuasa yang melawan Kristus. Tetapi sebenarnya kalau kita pelajari dengan lebih mendalam, ternyata Wahyu Fatsal 13 pun sedang menceritakan keunggulan Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak bisa dibendung oleh kuasa apapun. Itulah kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya tidak terlalu berlebihan kalau saya katakan dari Fatsal pertama sampai Fatsal 22, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, buku ini sangat mengedepankan Tuhan Yesus. Nah, pagi ini ketika panitia memberikan kepada saya bagian bagaimana kita bersatu dalam gereja, saya ingin supaya ketika kita ingin bersatu, kita harus tahu bahwa gereja adalah milik Tuhan. Cara Tuhanlah yang harus kita gunakan supaya kita bersatu, bukan cara kita manusia. Dan cara Tuhan sudah barang tentu kita akan dapati ketika kita mempelajari tabiat Tuhan. Buku Wahyu Fatsal yang kelima sangat memberkati saya secara pribadi. Saya sangat terberkati dan saya berharap juga saudara. Di sana dikatakan pada waktu Yohanes kekasih melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luar dan dimaterai dengan 7 materai. 7 itu angka sempurna yang artinya tidak mungkin dapat dibuka buku ini. Lalu aku melihat seorang malaikat yang gagah. Terjemahan lain mengatakan yang kuat, yang punya power. Berseru dengan suara nyaring katakannya, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materainya?
Dan di ayat berikutnya, tidak seorang pun di sorga dan di bumi yang dapat membuka. Kemudian Yohanes menangis dengan amat sedihnya di ayat yang keempat. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak. Tetapi tiba-tiba seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, kata Yohanes, jangan engkau menangis, di ayat yang kelima. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Kita tidak belajar soal apa isi gulungan itu. Bagaimana 7 materai itu. Kita tidak sedang belajar di situ. Tapi saya ingin mengajak pikiran kita benar-benar tertuju kepada singa dari suku Yehuda itu. Kemudian di ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah itu, tahta itu, dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Saudaraku, ketika malaikat katakan singa dari suku Yehuda yang sanggup untuk membuka. Dan ketika Yohanes memperhatikan dan melihat dengan sangat ingin tahu. Dan apa yang terlihat saudara? Seekor anak domba yang telah disembelih. Saudaraku, apa jadinya gereja Tuhan kalau kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang rendah hati? Saudara bayangkan, sangat pantas bagi Tuhan Yesus untuk membusungkan sedikit dadanya seperti singa yang tidak terkalahkan oleh apapun. Sangat pantas bagi Tuhan Yesus untuk menengadahkan sedikit kepalanya dan dilihat oleh seluruh semesta alam ini. Karena memang dialah yang pantas untuk mendapatkan itu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Kekuatannya, kuasanya tidak terbatas. Tapi penampilannya begitu sederhana dan penuh dengan kerendahan hati. Saudara, inilah yang dimiliki oleh nabi-nabi yang berhasil di dalam menjangkau banyak jiwa. Inilah yang dimiliki oleh para tokoh reformasi gereja yang selalu ingin merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dan tidak pernah merasa bahwa sayalah orang yang paling pantas untuk memimpin gereja saya. Tidak pernah, saudara. Ketika saudara dan saya memiliki roh kerendahan hati seperti Kristus, memiliki kuasa yang mungkin diberikan oleh Tuhan Yesus dengan kuasa yang boleh jadi tidak terbatas. Tetapi ketika orang lain bertemu dengan saudara dan saya, mereka merasakan roh kerendahan hati Kristus. Saudara, inilah yang paling dibutuhkan oleh gereja Tuhan. Para pemimpin yang mau merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Yang tidak pernah merasa bahwa dirinya lebih pantas dari yang lain. Yang tidak pernah merasa bahwa denominasi atau gereja lain itu mempunyai hal-hal yang lebih rendah dari apa yang saya dan saudara miliki. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11, ayat yang biasa kita dengar dan kita alami, ya. Kita renungkan. Saya percaya kita semua sering merenungkan ayat ini. Di ayat yang ke-28 dan 29, Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mungkin kita berpikir, letih lesu dan berbeban berat karena kita menggunakan begitu banyak waktu untuk bekerja. Pemikiran yang bertubi-tubi, ya, masalah yang bertubi-tubi yang harus kita hadapi. Pak Lipius,
Saya memang sempat bicara kepada rekan saya pendeta Stumorang. Saya sepertinya tidak bisa. Bukan saya mau keluar negeri, tapi baru pulang. Ya, baru pulang. Biasanya dari Amerika itu jet lag kalau di sini. Saya cenderung akan capek, ngantuk, dan banyak karena hampir sebulan saya tinggalkan dan banyak komite-komite, rapat-rapat yang harus saya pimpin. Ya. Ada 10 daerah dan conference, ada 3 rumah sakit, ada 2 universitas, ada 1 percetakan, ada 1 ADRA yaitu bantuan untuk bencana alam. Ya, saya sebagai chair untuk semua rapat mereka. Bapak bayangkanlah dari 18, 19 lembaga ini 1 hari saja setiap bulan sekali rapat, berapa hari itu? Ya. Tetapi saya dapati, Pak Lipius, saudara, sebenarnya tugas yang berat, waktu yang sangat padat. Ya, kadang-kadang Ibu Storus itu tegur saya, sudahlah kalau di tempat itu enggak usah lagi buka HP. Ya, saya masih harus balas WA, balas email. Ya, tadi malam pun dia sudah tidur enak, sudah jam 10:30. Saya harus. Ya. Tapi bukan itu sebenarnya yang membuat kita letih, lesu, dan berbeban berat. Apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat berikutnya? Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, inilah yang paling membuat banyak pemimpin-pemimpin gereja, bahkan umat Tuhan, mengalami keletihan dan berbeban berat di dalam hidup. Karena tidak memiliki roh kelemah lembutan dan kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Tuhan tidak ingin kita belajar dari nabi siapapun. Tetapi yang dia inginkan, kita belajar daripadanya. Saya pikir tadi lemah lembut itu artinya lemah-lemah dan lembut-lembut. Seperti mama saya orang Sunda, lemah-lemah dan lembut-lembut. Ya. Bukan, Pak. Lemah lembut itu seperti Musa, orang yang paling lemah lembut. Dia adalah orang yang berdiri teguh dalam prinsip. Kecuali Alkitab dan firman Tuhan meyakinkan dia bahwa apa yang dia lakukan telah keliru, dia tidak akan pernah mundur untuk keputusannya. Tetapi saat yang sama, ciri yang paling menonjol dari orang yang lemah lembut adalah ketika dia teguh berdiri dalam prinsip kebenaran Alkitab, saat yang sama dia mencintai jiwa-jiwa. Saudara, inilah yang harus dimiliki oleh kita sebagai para pimpinan gereja, bahkan anggota jemaat. Ketika Tuhan dalam Keluaran 32 ayat yang ke-10 mengatakan kepada Musa, Musa, biarkan amarahku bangkit kepada mereka. Aku akan memusnahkan mereka, tetapi aku akan membangun, ya, boleh tampilkan mungkin. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bayangkan saudara, itu kata-kata Tuhan yang tidak pernah keliru kepada Musa. Tetapi gantinya Musa mengatakan, benar Tuhan, mereka begitu menyakiti hatimu dan hatiku, memberontak kepadamu dan kepadaku. Tuhan tidak mendapat jawaban yang demikian dari Musa. Tetapi orang yang lemah lembut ini mengatakan di ayat yang ke-32, dia katakan apa? Tuhan, ampuni mereka. Kalau tidak, hapus namaku dari buku catatanmu. Saudara, siapa di antara kita yang berani berdoa, Tuhan, kecuali istri saya ada di sorga, saya tidak mau masuk ke sorga. Kecuali suami saya ada di sorga, saya tidak mau masuk ke sorga. Siapa yang berani, saudara? Kecuali semua anak-anak saya ada di sorga, saya tidak mau masuk ke sorga. Saudara, tidak usahlah kita, maafkan, munafik. Menjangkau jiwa-jiwa di luar sana, sementara di dalam kita apa? Tidak peduli. Saya senang, Pak Lipius ini puji sekali istrinya. Ya. Tapi saya tidak maulah puji istri saya di sini, Pak ya. Ya. Walaupun mungkin sama dengan Bapak, Pak. Wanita yang paling berharga untuk hidup saya.
Saya tidak bisa bayangkan saudara, seperti apa indahnya sorga itu kalau istri saya ada di sana. Saya tidak bisa bayangkan seperti apa menyenangkannya sorga itu kalau satu saja dari 4 anak saya tidak ada di sana. Satu saja dari 4 mantu saya. Dan 7 cucu saya. Saya sudah punya 7 cucu, saudara. Kalau mereka tidak ada di sana, saya tidak bisa bayangkan seperti apa indahnya sorga itu. Saudara, Tuhan Yesus mengajar kita untuk lemah lembut. Kita berpegang teguh pada prinsip kebenaran Alkitab. Dan saat yang sama, kita sangat-sangat mencintai domba gembalaan kita. Khususnya ketika kita mencintai keluarga kita, orang-orang yang ada di gereja kita, bahkan dimanapun kita berada. Dan kemudian Tuhan katakan, belajarlah untuk rendah hati. Saudara, tidak ada orang yang mati karena rendah hati. Tidak ada, saudara. Kecuali dibunuh seperti tokoh-tokoh Alkitab. Seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang paling rendah hati. Saudara bayangkan ketika kepopulerannya diambil alih oleh Tuhan Yesus. Dia katakan apa? Biarlah dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Untuk menjadi saingan Yesus, boro-boro orang Jawa bilang. Jangankan untuk menjadi saingan Yesus. Untuk menjadi hamba yang paling hina. Untuk membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Dia adalah seorang yang paling rendah hati, saudara. Dan saya percaya, ketika saudara dan saya ingin persatuan gereja terjadi, biarlah kita benar-benar menyerap tabiat Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Kita mau supaya lebih banyak lagi jiwa dibawa untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Saudara, ciri yang paling menonjol bagi pewaris kerajaan surga adalah merindukan orang lain ada di surga. Saudara, kita harus ke surga. Kita harus ke surga. Hanya karena alasan inilah kenapa saudara dan saya dilahirkan di muka bumi ini. Hanya karena alasan itu. Supaya kita menjadi pewaris kerajaan surga. Dan pewaris kerajaan surga adalah mereka yang memiliki tabiat Kristus. Tabiat yang istimewa dari kehidupan Kristus. Seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Sehingga ketika gereja bersatu, ketika murid-murid melupakan keinginan mereka untuk menjadi yang terpenting, menjabat jabatan yang terpenting, ketika itu sudah dilupakan. Dan ketika Roh Kudus menguasai kehidupan mereka, mereka adalah orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati, sama seperti Kristus, mencintai jiwa-jiwa, tetapi tidak pernah menonjolkan diri. Semuanya selalu diarahkan kepada Tuhan Yesus, yang memang hanya Dialah yang pantas untuk dipuji, disembah, dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua.